berdoa selesai. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama-tama sambutan dari Ibu Nur Aini sebagai penasihat Kombel SDNDN 1 kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu SDNDN 1, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga tetap tercurahkan surga kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi acara ini, acara Kombel SDNDN 1 yang kita sudah rencanakan bersama, kita sepakati bersama dilaksanakan setiap hari Senin pukul 1:30. Jadi mohon untuk selanjutnya 1:30 kita sudah siap. Untuk selanjutnya tempatnya ganti tetap di sini, ya, tetap di sini pukul 1:30. Mohon kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, usahakan setiap hari Senin kita mengikuti. Tapi kalau memang ada kepentingan dengan terpaksa, tidak apa-apa kalau 1-2 orang saja. Yang lagi kita laksanakan seminggu sekali, mohon diperhatikan. Dan yang kedua, Bapak Ibu mohon untuk mengerjakan KMR itu setiap hari supaya rapor kita meningkat, ya. Dan jangan hanya mengerjakan, kita usahakan untuk aksi nyata supaya kita mendapatkan sertifikat. Semua mesti ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih giat lagi untuk menyelesaikan PMR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti kita memaparkan kerangka acuan kerja Kombel Intra Sekolah. Jadi sebenarnya untuk komunitas belajar itu kita tidak hanya berkaitan dengan PMN saja, tetapi tentang perkembangan peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi sebagai acuannya adalah rapor pendidikan. Akan saya sampaikan hasil rapor pendidikan kita yang telah saya unduh. Mungkin beberapa ibu-ibu guru sudah tahu ya untuk rapor pendidikan sekolah kita. Ya, untuk tahun 2023 masih belum. Jadi ini hasil dari AKM 2022. Terlihat Bapak Ibu. Untuk rapor kita ada yang sebagian besar mayoritas mengalami peningkatan, alhamdulillah. Dan juga ada beberapa yang terjadi penurunan. Kita langsung ke fokusnya penurunan dulu. Ada di ini. Nah, kemampuan literasi turun 51,75%. Ini di skor tahun lalu. Terus untuk skor rapor 2022 ini, jadi
informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi ada beberapa penurunan di literasinya juga. Ini menurut rapor pendidikan yang saya unggah tadi. Untuk numerasinya juga ada peningkatan, juga ada penurunan. Jadi yang di kemarin itu masih global dan ini spesifiknya. Jadi ada turun 100% itu pada menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Terus ada peserta memiliki kemampuan dasar matematika komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, tetap menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Jadi ada beberapa yang mengalami penurunan dan juga ada yang naik. Jadi dalam numerasi itu kan ada berbagai macam, ada yang geometri, ada yang statistika, ada yang bilangan. Dan kita turunnya itu di bagian geometri dan statistika. Geometri itu berkaitan sama bangun-bangun, datar, bangun ruang. Terus statistika itu berkaitan dengan pengolahan data. Jadi mungkin kita dalam Kobel itu kan kita menggali permasalahan yang ada di sekolah kita berdasarkan rapor pendidikan, dan kita nanti rancang untuk perbaikannya bagaimana. Atau mungkin dari ibu-ibu punya ide atau program yang dapat meningkatkan numerasi di sekolah kita. Monggo disilahkan untuk menyampaikan ide atau gagasannya untuk bisa dibuat atau kita rancang program agar siswa kita itu nanti numerasinya ada peningkatan di poin statistika dan juga geometri. Silahkan, mungkin ada usulan dari Bu Alis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya pribadi, kita itu literasinya anak-anak dibuat seperti lomba. Jadi anak-anak semangat, misalkan, tapi nanti juga ada hadiahnya. Entah nanti hadiahnya berupa diberi piagam atau apa, diberikan per kelas saja minimal. Jadi kita menyediakan misalkan ditentukan bukunya buku ini, terus nanti kan anak-anak merangkum. Jadi judulnya apa, nanti ini bercerita tentang apa, terus kita nilai, kita benar-benar diseleksi, nanti yang menang diumumkan. Nah, diumumkannya ini biar anak-anak ini merasa apresiasi. Jadi umumnya enggak di kelas, boleh misalkan lewat kantor. Oh ini jadi kita siapkan hari apa, misalkan pengumuman lomba ini, pemenang dari kelas 4 si ini dapat hadiah, piagam, pokoknya dikasih apresiasi langsung gitu loh. Terus disaksikan pas penerima itu kan anak-anak, wah baik disaksikan dari semua kelas gitu. Mungkin nanti bisa membangkitkan semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi berarti berkaitan dengan literasi gitu ya. Numerasi. Nah, kalau literasinya seperti itu, kira-kira ada ide atau gagasan yang berkaitan dengan numerasi atau geometri. Kalau geometri sama numerasi kan statistika itu kan kaitannya sama bangun datar, bangun ruang. Mungkin kalau di kelas fase A, di kelas 1, kelas 2, pengenalan materinya masih pengenalan bangun dulu. Belum sampai ke rumus. Belum. Iya. Nah, karena ini kaitannya sama literasi numerasi itu kan kita AKM-nya di kelas 5. Jadi saya mohon bantuan dari ibu
anak-anak. Jadi untuk literasi dan numerasinya kita buat seperti pembiasaan. Bagaimana Ibu? Kira-kira pembiasaan apa yang kita gunakan untuk kegiatan literasi dan numerasi, atau mungkin 1 bulan sekali atau apa gitu, ada lomba yang berkaitan sama literasi numerasi. Punya ide itu? Literasinya juga belum. Yang literasinya kita sudah baik, tapi yang numerasinya fokus. Fokuskan bangun dan statistik, Ya. pengolahan data, Pengolahan data. pengolahan data dan statistik. Ya. Tapi kalau nggak difokuskan semua nanti bisa turun. Nah, itu. Jadi kita melakukan pembiasaannya literasi dan numerasinya. Kira-kira apa ya? Mungkin nanti di rumah dipikirkan. Kalau sekarang belum ada ide, mungkin direnungkan dulu di rumah. Ada ide apa? Silahkan disampaikan di Kombel hari Senin berikutnya, Ibu. Saya tunggu ide. Terus yang lain Oh ya, gitu. Untuk yang lain mungkin kita lebih fokusnya ke numerasinya. Untuk literasinya iya juga, tetapi untuk skala keseringannya mungkin lebih ke numerasinya. Seperti itu. Itu nanti bisa direnungkan ibu-ibu sebagai PR di rumah. Siapa tahu kita saat sholat atau saat sendiri itu punya ide-ide yang brilian yang dapat kita sumbangkan ke sekolah kita. Ya, itu untuk pembelajaran sekolah kita. Jadi kita fokusnya ke numerasi melalui pembiasaan di sekolah. Ya, ini tadi kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Untuk numerasi kita itu turun. Jadi walaupun ada peningkatan sedikit di globalnya, tetapi ada beberapa poin lebih sub itu yang turun di bidang statistika dan geometri. Sampun kelas 2 kayaknya sudah ya, pengolahan data, pengenalan sudah. Ini kelas 2 kelas sudah. Iya, sudah ada pengenalan. Jadi kalau numerasi dan literasi ini memang sebenarnya dari pemerintah itu membaca. Ya, dasarnya. Jadi kita bisa menerapkan numerasi itu di pembiasaan setiap hari. Misalnya ada data ini, kalau masih kelas 2 mungkin membaca data saja ya. Belum sampai ke jenis-jenis diagram belum ya. Memang tahapannya seperti itu, tapi kalau misalnya kita laksanakan setiap hari, minimal 1 minggu sekali, otomatis anak-anak akan terbiasa untuk dengan soal-soal numerasi dan literasi. Kalau sempat sudah seperti yang kemarin diagram. di kelas kan benar yang pagi setiap pagi kasih anak-anak kasih Soal. ya. Terus kan karena di LKS sekarang kan lebih banyak soal LKS juga toh. Terus anak-anak, ini loh dikerjakan juga yang baca antara yang AKM membaca literasinya itu banyak loh. Apalagi di bahasa Indonesia, terus yang matematika juga anak-anak tahu ini AKM. Ini waktu AKM yang besok juga di kelas 5 dan saya Geometri. Nah itu tadi sekilas untuk pembelajaran kita. Jadi kita fokus untuk peningkatan numerasi dia nanti. Silakan memberikan ide dan juga gagasannya di Kombel minggu depan hari Senin. Ini seperti yang sudah kita sepakati. Kenapa kita itu hari Senin dan waktunya 1:30 karena kebetulan dari saudara atau rekan sejawat kita Bapak Luhut misalnya hari Senin, tetapi karena kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan maka beliaunya belum datang. Mungkin siapa tahu di kemudian hari bisa datang.
Nah, untuk pembelajaran ke PMM kita masuk ke materi mencegah perundungan. Kenapa saya mengambil mencegah perundungan? Ternyata di rapat pendidikan kita itu ada yang nilainya jelek di perundungan. Ini ada yang turun di kesejahteraan psikologis berbagai guru, perasaan bahagia jadi guru didasarkan atas kesempatan untuk membenarkan yang dilakukan secara sengaja atas kelompok. Ini ada penurunan, juga pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Ternyata ada penurunan juga. Ini berkaitan dengan rokok, minuman keras dan narkoba juga ada penurunan. Siapa tahu dengan diadakannya kerjasama dengan BNN besok itu ada peningkatan dari kemampuan siswa terhadap apa itu? Ini tadi ya, kaitan dengan hukuman fisik dan juga narkoba. Nah, ini pemahaman dan sikap terhadap perundungan itu ada turun 6,48%. Didapat dari apa bukan? Dari survei. Surveinya anak-anak. Ya, survei lingkungan. Di AKM itu kan ada literasi dan operasi. Yang terakhir ada survei lingkungan. Nah, di survei lingkungan itu ternyata ada penurunan di perundungan. Jadi konflik itu tidak terbaca. Aslinya kita mungkin nggak turun, tapi karena anak-anak itu konflik, jadi malah Iya, pengaruh juga. Mungkin wawasannya juga kurang tentang perundungan juga. Seperti itu. Dan untuk itu, untuk literasi dan numerasinya kita selesaikan sampai situ ya, sudah ya. Berarti untuk minggu depan saya harap Bapak Ibu sudah mempunyai satu ide minimal untuk kegiatan kita pembiasaan numerasi dan literasi agar dapat meningkat di SDM 1. Berikutnya kita ke ini. Ya. Ibu-ibu tolong untuk mengisi daftar hadir untuk kegiatan kita hari ini. Daftar hadirnya bisa diisi di depannya Bu Leni, ada daftar hadir, silakan diisi. Dan sekarang evaluasi PMM pelatihan mandiri, kira-kira ibu-ibu itu sudah sampai mana? Saya ingin tahu. Mulai dari Bu Novi, bagaimana perkembangan untuk PMM-nya? Sudah sampai aksi nyata? 9 aksi nyata sudah diselesaikan. Oh, masih proses validasi, sudah 9 aksi nyata yang terselesaikan. 44 proses. 44 proses. Ada yang baru 1 sekarang, dari 44. Iya, ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Bu Minati sudah sampai mana PPM-nya? Sudah tambah di topik. Sudah 5 topik. Ya, sudah sampai aksi nyata. Oke, terima kasih Bu Min disampaikan. Untuk Bu Leni, bagaimana sudah sampai mana PMM-nya? PMM-nya untuk praktek aksi nyata dari bulan 1 ke Ya. minggu. Ini aksi nyatanya dari bulan, berarti berapa minggu? Itu berarti yang sudah dapat sertifikat 1? Belum. Belum. Masih menunggu. Terus mengerjakan aksi nyatanya sudah berapa? Ya. Sudah 5 aksi nyata sudah diunggah? Belum diunggah. Berarti yang sudah selesai sampai aksi nyata 1. Terus yang 4 itu proses membuat aksi nyata. Saya tunggu kabarnya minggu depan, semoga dapat meningkati. Untuk Bu Meli sudah sampai mana? Ya, sudah selesai.